Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat selalu ya. Ya, perkenalkan, nama saya Gina Farosnia dari program studi Teknologi Pangan Universitas Diponegoro. Video ini saya ingin mengulas dan membuat suatu produk olahan dengan berbahan baku daging. Nah, pastinya kalian ini tidak asing lah dengan produk yang ingin saya buat ini. Nah, biasanya produk ini berbentuk bulat dan disajikan dengan cara direbus atau digoreng. Betul sekali, produk yang dimaksud adalah bakso. Bakso merupakan salah satu olahan dari daging yang disukai dan dikonsumsi oleh sebagian masyarakat Indonesia mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Menurut Ismail et al. Di tahun 2016, bakso merupakan olahan daging yang berasal dari campuran daging dengan kadar daging tidak kurang dari 50% dan pati atau tapioka serta bahan-bahan lain yang diizinkan, kemudian akan dibentuk umumnya itu berbentuk bulatan. Menurut SNI nomor 013818 di tahun 1995, kadar gizi bakso itu terdiri dari kadar protein dengan minimal 9%, kadar lemak dengan maksimal 2%, kadar air dengan maksimal 70%, dan kadar abu dengan maksimal 3%. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi resep untuk membuat bakso sapi homemade yang kenyal tanpa bahan penyal. Nah, bahan-bahan bakunya ini mudah ditemukan di sekitar kita, yaitu daging sapi dan tepung tapioka. Nah, untuk alatnya itu kita dapat menggunakan blender atau food processor. Nah, untuk cara-cara atau metodenya, saya mengacu pada penelitian berdasarkan oleh Viranti et al. Di tahun 2015. Nah, penasaran kan gimana cara buat bakso dengan tekstur yang kenyal dan padat tapi tanpa bahan penyal? Nah, langsung simak aja video ini. Bahan yang dibutuhkan ada daging, tapioka, garam, merica, dan kaldu bubuk, es batu, putih telur, bawang goreng dan bawang putih, dan baking powder, dan takarannya adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama adalah proses penggilingan di mana daging sapi sebanyak 500 gram digiling halus dengan menggunakan food processor atau juga bisa menggunakan blender. Nah, untuk menggunakan blender, daging terlebih dahulu dicacah halus supaya mempermudah proses penggilingannya. Selanjutnya, tambahkan bawang goreng dan bawang putih halus masing-masing sebanyak 1 sendok makan. Nyalakan food processor, kemudian haluskan daging serta bawang goreng dan putih selama kurang lebih 3 menit. Daging yang setengah halus ditambahkan es batu sebanyak 100 gram atau sekitar 5 cube es batu kecil. Selanjutnya, daging kembali dihaluskan sampai benar-benar halus atau tergiling secara merata. Jika daging sudah tergiling halus, tambahkan tepung tapioka sebanyak kurang lebih 50 gram. Kemudian, tambahkan putih telur sebanyak 1 butir. Selanjutnya, tambahkan masing-masing 1 sendok teh garam, kaldu bubuk dan merica, serta setengah sendok teh baking powder, kemudian dihaluskan kembali dengan food processor hingga tercampur merata. Nah, ini dia adonan baksonya. Kita aduk kembali supaya bahan-bahannya tercampur merata dan tidak lupa juga kita koreksi rasanya. Setelah itu, panaskan air hingga mendidih. Selanjutnya adalah masuk ke proses pembentukan bakso. Adonan bakso akan dibentuk bulatan-bulatan dengan menggunakan tangan. Nah, oleh karena itu, pastikan tangan kita sudah bersih. Nah, caranya ini
Ambil adonan, kemudian bentuk bulatan-bulatan. Jika sudah terlihat bulatannya, kemudian ambil dengan sendok, lalu dimasukkan pada air yang sudah mendidih tadi. Nah, yang terakhir ini adalah tahap perebusan, di mana adonan bakso yang sudah dibentuk tadi direbus selama waktu 10-20 menit. Nah, ini dia bakso homemade yang kita buat tadi. Dan untuk mengetahui rasa, aroma, dan teksturnya, saya akan melakukan uji organoleptik dan mengcompare dengan bakso komersial yang ada di pasaran. Yang pertama, dari segi aroma. Aroma pada bakso yang saya buat memiliki aroma bumbu dan aroma daging yang sangat dominan. Sedangkan aroma pada bakso komersial hanya berbau seperti daging saja. Nah, aroma pada bakso ini dipengaruhi oleh bahan baku dan bumbu yang digunakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rosita et al. Di tahun 2015 bahwa aroma bakso sangat dipengaruhi oleh bahan baku dan bumbu bakso yang digunakan. Bumbu seperti bawang putih dan bawang merah goreng ini dapat meningkatkan dan memodifikasi rasa. Nah, selain itu, formulasi bumbu yang berbeda juga akan menghasilkan produk bakso dengan rasa yang berbeda pula. Warna merupakan faktor penting untuk menentukan kenampakan pada suatu produk. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, warna dari bakso homemade yang saya buat itu memiliki warna putih keabuan gelap. Nah, sedangkan bakso sapi komersial memiliki warna putih pucat, berbeda sekali dengan bakso sapi homemade yang saya buat. Warna pada bakso disebabkan oleh kandungan mioglobin pada daging. Hal ini sesuai dengan pendapat Winrati et al. Di tahun 2014 bahwa daging sapi memiliki kandungan protein mioglobin dapat oksidasi oleh panas sehingga berubah menjadi mioglobin atau berwarna coklat. Nah, selain itu dipercepat lagi oleh denaturasi protein yang mengakibatkan warna bakso jauh lebih gelap. Yang ketiga adalah dari segi tekstur, di mana tekstur pada bakso sapi homemade memiliki tekstur padat namun tidak keras. Sedangkan tekstur pada bakso komersial memiliki tekstur yang padat dan keras jika dibandingkan dengan bakso homemade yang saya buat. Hal ini sesuai dengan pendapat Pramuditya dan Yuwono tahun 2014 bahwa tekstur bakso yang keras disebabkan karena kandungan daging yang lebih banyak sehingga protein daging dapat menyebabkan tekstur jadi kompak dan kenyal. Selain itu, tekstur yang lebih keras dapat disebabkan juga oleh penggunaan tepung tapioka yang lebih banyak.
Yang terakhir adalah dari segi tingkat kekenyalan, di mana bakso sapi homemade yang saya buat memiliki tingkat kekenyalan yang cukup baik, namun untuk bagian luarnya ini masih sedikit berair. Sedangkan pada bakso sapi komersial memiliki tingkat kekenyalan yang sangat baik dan juga bagian luarnya itu sangat kering. Nah, hal ini disebabkan karena adanya penambahan bahan pengenyal STTP atau sodium tripolifosfat. Hal ini sesuai dengan pendapat Zuriati tahun 2011 bahwa penambahan sodium tripolifosfat atau STTP pada proses pengolahan bakso akan mempengaruhi kekenyalan bakso. Nah, kekenyalan ini karena STTP dapat meningkatkan daya mengikat air dan pH daging, sehingga meningkatkan kekenyalan pada produk bakso. Nah, pada saat penggilingan tadi kan kita menggunakan es batu. Nah, penambahan es batu ini bertujuan untuk menurunkan suhu pada adonan dan untuk memudahkan pencampuran pada adonan baksonya. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Kando et al. Di tahun 2017 bahwa penambahan es batu ini bertujuan untuk menjaga suhu rendah pada saat proses penggilingan. Bakso homemade yang saya buat itu tidak menggunakan bahan pengenyal atau STTP. Namun untuk menggantikannya itu saya menggunakan putih telur. Nah, penambahan putih telur ini berfungsi untuk membentuk tekstur pada bakso dan meningkatkan kekenyalannya. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Purnomo et al. Di tahun 2013 bahwa putih telur itu berfungsi sebagai pembentuk bentuk pada bakso, meningkatkan kekenyalan, serta meningkatkan kekuatan gel pada bakso. Nah, selain menambahkan rasa, penambahan garam pada pembuatan bakso juga bertujuan untuk mempengaruhi tekstur pada bakso. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Angelini et al. Di tahun 2020 bahwa garam itu dapat berperan untuk meningkatkan daya ikat air atau WHC, untuk membentuk emulsi, terus untuk melarutkan protein aktin dan miosin sehingga tekstur bakso itu lebih empuk. Selain itu juga, garam juga dapat berperan sebagai pengawet alami pada bakso. Bahan pengisi atau filler yang saya gunakan pada pembuatan bakso ini adalah tepung tapioka. Nah, tepung tapioka ini akan mengalami gelatinisasi atau pembentuk gel sehingga menghasilkan kelekuan kepadatan pada bakso. Hal ini sesuai dengan pendapat Astuti dan Tribudi di tahun 2018 bahwa pembentukan gel atau gelatinisasi pada pati tapioka itu pada saat pembuatan bakso akan berperan sebagai pembentuk kekakuan, kekentalan, dan kepadatan pada saat pembuatan bakso. Pasti ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil bakso yang kita buat. Nah, faktor-faktor itu bisa muncul dari komposisi baksonya, terus dari cara pembuatannya atau lama pemanasannya. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Herlambang et al. Di tahun 2019 bahwa faktor yang mempengaruhi mutu bakso itu bisa muncul dari komposisi baksonya, di mana proporsi antara bahan pengisi dan daging itu kita harus sesuai. Terus yang kedua, pada saat proses pembuatannya, nah usahakan ya pada proses pembuatannya itu daging yang kita giling itu halus, tidak ada serat-serat kasar yang masih ada pada dagingnya. Terus yang ketiga bisa jadi dari lama pemanasan pada saat proses perebusan baksonya itu. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipraktekkan oleh teman-teman di rumah. Thanks for watching and see you next time.